Aku langsung masuk aja ke dalam fokus gospel discussion kita ya, tanpa berlama-lama lagi. Silakan, seperti biasa, Komsel Ormawa di sini, Komsel Cafe di sini, Bataku di sana, Komsel Club kita di ini ya, Bu Kris ya. Enggak, kita di belakang sana, oke? Yang belum punya Komsel, enggak apa-apa ya. Nanti bisa langsung kalau yang sudah menikah ke Koko Hiskia, kalau yang sudah lulus ke saya, kalau yang masih kuliah ke Doni, kalau yang baru lulus SMA atau baru kuliah ke Koruben. Itu segmentasinya, oke? Silakan regroup, kita punya waktu sampai pukul 17.00 ya. Kita punya waktu sampai 17.00, jadi silakan. Ada 2 pertanyaan yang ingin aku tanyakan ke teman-teman. Yang pertama, apakah itu persatuan? Dan yang kedua, apa tantangan terbesar yang dapat mencerai beraikan persatuan? Ya, anak FISIP pasti bisa ini. Zeva, ya, oke. 2 ini sudah ada di slide, silakan berdiskusi. Kelihatannya komselku, oh enggak, komselku rame. Oke, silakan regroup. Aduh, oke. Kalau misalnya tadi pertanyaan mengenai apa itu persatuan dan apa hal yang menghambat persatuan, kita ada beberapa jawaban ya kan yang hasil diskusi tadi. Ada beberapa ada beberapa hal. Yang pertama itu apa itu persatuan? Ketika banyak orang memiliki satu tujuan dalam satu circle yang sama gitu. Jadi kayak memiliki pemikiran yang sama. Jadi akhirnya mereka bisa gampang untuk akhirnya jadi satu gitu. Contohnya Persatuan Motor Indonesia, PMI, ya kan kayak gitu. Atau mungkin Persatuan Seniman Indonesia, PSI, kayak gitu. Atau mungkin ternyata kalian lebih senang Persatuan Dangdut Indonesia, PDI. Oke, makasih David, idenya mana David? Oke, dan contoh yang kedua adalah, bukan contoh. Hah? Oh, nggak kenal aku, sorry. Kalau misalnya yang kedua adalah dalam persatuan tidak ada aku, tapi adanya kita. Maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh kayak menghilangkan ego bersama demi mencapai tujuan yang sama tadi itu, gitu. Oke. Menghilangkan ego demi mencapai tujuan yang tadi sudah disepakati bersama, kayak gitu. Terus apa hal yang menghambat persatuan? Yang pertama adalah sifat egois. Ketika awalnya sudah jadi satu, tapi tiba-tiba di tengah jalan tuh ada yang memiliki pemikiran yang berbeda gitu loh. Kayak gitu. Dan yang kedua adalah cara pandang yang berbeda. Tapi ini nggak serta-merta akhirnya menghambat tujuan yang tadi ya kan. Yang menghambat itu sebenarnya adalah actionnya. Ketika kita berpikir seperti itu, apakah kita akan memutuskan untuk akhirnya pergi sendiri, atau ternyata tetap stick pada akhirnya pada tujuan yang awal, atau ternyata cuma untuk dibuat bahan diskusi itu tadi kayak gitu. Itu dari kelompok Batako. Terima kasih. Enak, next. Siapa next? Silakan. Ya wis Ormawa lah ya. Ayo Ormawa yuk. Seva, ayo. Ini kamu di sini udah kayak bapak proklamator loh ini. Mic-nya cocok buat gimmick. Shalom, wena. Saya sing presentasi dulu nih. Oke. Pertama, apa itu persatuan? Kalau dari teman-teman Ormawa, ya, dari bukan kata persatuan ya. Ada, ya kalau di FISIP itu ada konsep yang namanya imagine communities. Nah, imagine communities itu maksudnya gimana? Kalau orang-orang kan persatuan itu ngomongin tentang banyak orang ya, banyak orang yang bersatu menjadi satu gitu. Nah, apa yang ngedrive orang-orang ini menjadi satu? Kalau mereka imagine to the same communities, kalau mereka membayangkan bahwa mereka belong to satu community dan satu identitas itu, dan pada akhirnya itu yang akan menggerakkan mereka untuk pada akhirnya berbuat ya yang sesuai sama nilai-nilai komunitas itu. Nah, mereka bersatu karena ada nilai yang mereka komitmenkan bersama dan pada akhirnya kayak lah istilahnya. Nah,
yang jadi highlight di sini adalah kalau misalnya persatuan itu ada kalau ada kesepakatan bersama walaupun dalam perbedaan. Ini bukan berarti setiap orang dalam komunitas itu sama, tapi ada kemauan untuk menerima identitas itu. Gitu. Terus apa yang menghambat persatuan pada akhirnya? Ya bukan perbedaannya yang menghambat persatuan, tapi komitmen untuk comply pada identitas dan komunitas itu pada akhirnya. Yang justru menghambat juga adalah karena adanya agenda pribadi yang pada akhirnya bisa berakibat pada pemberontakan. Nah, sekalipun ada perbedaan yang bikin kita bersatu adalah kasih Tuhan dan komitmen kita akan kasih Tuhan itu. Saya Silvanya, saya pamit undur diri. Bye. Sini, temenin sini. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama ada beberapa jawaban. Jadi yang pertama, persatuan itu adalah tidak menghalangi dan saling mendukung. Nah, terus yang kedua, kerjasama, tolong menolong dan saling membantu. Nah, terus ada lagi orang yang bersepakat dengan yang memiliki punya tujuan yang sama. Terus ada juga ketika 2 atau lebih orang memutuskan untuk melepas kepentingannya untuk satu tujuan. Nah, ini yang paling super nih, berbeda-beda tapi tetap satu. Cocok, suka ya? Terus tambahannya gini, bersatu karena milik Kristus. Itu luar biasa sekali, super sekali ya. Ini yang jawab ini Kristen banget nih gitu. Di antara jawaban dunia ini Kristen banget nih. Oke, terus untuk yang kedua, pertanyaan kedua jawabannya, problemnya tuh kadang pribadi masing-masing, jadi punya agenda masing-masing. Terus yang jawaban yang kedua juga keegoisan masing-masing orang, gitu. Terus ada juga perbedaan paham, perbedaan tujuan, perbedaan metode ataupun perbedaan prinsip. Terus ada juga ya ego masing-masing orang. Nah, untuk tadi pertanyaan jawaban yang paling Kristen, nah ini jawabannya adalah salah fokus terhadap latar belakang. Karena tujuan utamanya itu adalah ya bersatu karena milik Kristus. Sekian, terima kasih. Halo. Nah. Jadi apa itu persatuan? Persatuan itu kalau dari kelompok, kalau dari Komsel kami itu keberagaman yang seragam. Jadi walau berbeda-beda tapi tetap satu kayak kata Kristo tadi. Contohnya ya Indonesia ini. Atau mungkin KGC ini kan. Tujuannya apa? Untuk menyembah, melayani dan memuliakan nama Tuhan. Nah, dari beberapa pribadi yang berbeda-beda itu tadi menuju satu tujuan yang sama dan proses di mana kelebihan seseorang itu melengkapi kelemahan yang lain dan di mana kelebihan yang lain itu menopang orang-orang yang lain. Nah, terus ya intinya menuju tujuan yang sama kayak semua yang Komsel tadi sebut. Nah, terus yang kedua, apa yang menghambat persatuan? Sebenarnya yang menghambat itu kan biasanya namanya konflik kan. Konflik ada 2, ada eksternal, ada internal. Kalau misalnya internal, itu dari hati kita sendiri, perspektif yang berbeda-beda. Ego masing-masing di atas
kepentingan bersama. Kalau kedua, eksternal, berarti ada orang di luar persatuan ini yang mau ada tujuan jahat ke timnya kita, ke kesatuan kita, sehingga ada yang terpengaruh dan akhirnya memecah belah persatuan kita. Begitu, terima kasih. Ya cukup, durasinya over guys. Oke, thank you Bu dosen ya. Tadi pesona. Oke, terima kasih semuanya, boleh tepuk tangan buat keempat perwakilan kelompok-kelompok ini. Luar biasa. Oke, memang hari ini kita ini kental dengan nuansa politik begitu ya. Entah kenapa. Intinya tadi kita habis kuliah umum dari Seva ya, Seva Karisma Nugraha ya. Jadi memang persatuan ini perspektifnya sebenarnya banyak. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, let me tell you a story guys. Mungkin ini bukan rahasia private ya, tapi ini mungkin rahasia umum dalam artian pada masa pemilu kemarin. Ini Homepester ini penuh dengan bahasan dan obrolan tentang politik gitu. Prabowo, mana suaranya Prabowo? Oh, enggak datang. Jadi kita ini semua di tempat ini ya, saya yakin dan percaya, cuman 2 dan 3, enggak mungkin 1 lah ya. Jadi kita ini terdikotomikan begitu. Homepester juga sama gitu. Semua 02, saya sendiri saja 3 begitu kan, kasihan saya ini sebenarnya, lowbat gitu ya. Nah pada saat itu dulu kapan hari juga sudah pernah disinggung sama Doni, bagaimana aku sama Doni ini, kita ini berargumen tajam gitu ya, perihal perbedaan pilihan kita. Dan aku ingat juga di mana Andriano, hari ini orangnya nggak datang sayang sekali, sering menyindir sarkas ke pendukung-pendukung Ganjar begitu. Dan aku ingat juga di mana aku, Deka, dan Kristo itu saling bahu-membahu kalau diserang pendukung 02. Karena pada dasarnya pendukung 03 cuma kami bertiga kelihatannya. Makanya suaranya lowbat gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya setelah pemilu selesai, atau mungkin pada saat pemilu itu, walaupun kita gojlok-gojlokan bahasa Jawa, sama-sama katakan gojlok-gojlokan. Ya. Kita saling menggojlok satu dengan yang lain. But we are good and fine kan? Maksudnya apa? Ketika pilihan presiden kita beda, pandangan politik kita beda. Tapi ada satu hal yang tetap membuat kita bertahan di KGC Surabaya. Berjemaat, mengembalakan, dan digembalakan. Yaitu apa? Kita sama-sama mengerti bahwa yang kita cari sebenarnya itu Kristus. Yang pertama, yang kedua, kita sama-sama rakyat Indonesia. Nah, karena ini edisi kemerdekaan, merdeka! Nah, gimmick dulu dong. Kita sama-sama ngerti bahwa apapun pilihan politik kita, yang kita cari itu bukan mereka, tapi Kristus. Apapun pilihan politik kita, presiden kita, itu enggak melunturkan rasa cinta kita sama Indonesia, betul ya? Itulah makanya kami good and fine. Karena apa? Ya karena ada pemersatunya. Ada hal yang kita sama-sama tes. Di ayat perenungan kita pada sore hari ini, ayat ini mengutip beberapa bagian dari doa Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Tentu ketika kita merenungkan ayat ini, kita ini nggak bisa merenungkannya tanpa membaca secara full gitu ya. Mungkin pas di rumah kalian harus baca karena ini very very sweet, romantis sekali. Dan secara general konteks dari pasal ini adalah bagaimana Yesus ini menyerahkan para pengikutnya kepada Bapa dan mendoakan kesatuan mereka. Di sini kita bisa melihat bagaimana dalam doa ini ya,
kita bisa melihat bagaimana hati dan kepribadian Yesus. Itu benar-benar terpancar itu dengan jelas. Dan ditambah lagi, perlu kita ingat, peristiwa ini mendekati proses penyaliban Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya, kalau aku boleh bilang, inilah desire utamanya Yesus. Makanya khotbahku hari ini, aku kasih judul His Most Desire. Aku nggak akan bagi sermonku dengan poin-poin hari ini, tapi kita akan coba masuk lebih dalam ayat per ayat, tapi karena cuma 4 ayat, jadi masih ndak lama. Jadi kita start ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sering gak sih kita tuh berpikir, kelihatannya enak deh kalau hidup di zaman dulu, di mana bisa mengenal Yesus face to face. Pernah nggak? Pernah mikir kayak gitu nggak? Bisa melihat mukjizat Tuhan yang benar-benar di depan matanya kita. Enggak yang 2000 tahun lalu aku taunya begini. Nah, terima kasih tuh. Sorry, tak mute dulu supaya enggak feedback. Nah, kita pengen banget rasanya kayak balik lagi, enak ya toh hidup di zaman itu. Mungkin bisa lihat Yesus juga. Melihat perjalanannya Yesus, bener nggak sih, real nggak sih? Atau mungkin kita berpikir ke sana, kita lihat hidup kita sekarang, terus kita kayak, aku lagi susah deh. Kelihatannya kalau Yesus ada enak deh. Nanti bakal ada mujizat demi mujizat. Karena hidupku hari ini kok kelihatannya nggak ada mujizat ya. Nggak ada, penyertaan ya. Zaman dulu orang sakit sembuh. Orang nikah kekurangan anggur. Nggak usah beli kerat-keratan. Tuhan rubah jadi air. Enak, gratis. Atau mungkin kita berpikir kita ini butuh mujizat. Karirku stuck. Karirku begini. Kakiku penceng 1 misalnya begitu. Aku nggak akan meragakan karena itu dark banget ya. Kita berpikir, kita kepengen ke masa lalu karena kita melihat Tuhan itu nggak ada di hari ini. Kita merasa apa jangan-jangan Tuhan ini melupakan kita. Guys, let me tell you, di kata-kata ini, di ayat ini, kata-kata mereka di ayat ini itu merujuk kepada murid-murid Yesus pada zaman itu, ya, yang giat menyebarkan Injil. Tapi doa Yesus kepada Bapa itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kita hari ini. Pun kita sekarang mungkin dengan pemikiran kita nggak disertai. Sadari bahwa Yesus itu mendoakan kita juga. Yesus tahu bahwa salib itu bukan akhir dari misi keselamatan. Tapi salib adalah awal untuk menarik banyak orang supaya percaya sama dia. That's why Tuhan juga mendoakan generasi-generasi setelah murid itu. Dan jangan kita lupa bahwa kita adalah termasuk generasi itu. Kita adalah orang-orang yang didoakan oleh Yesus. Ini adalah bukti di mana Tuhan itu menyertai kita sampai hari ini. Dia yang menyertai kita dalam doanya sendiri. Bayangin nih, orang kalau nggak penting, nggak care, itu nggak mungkin tiba-tiba masukin orang lain ke dalam doanya, bener nggak? Nih bayangin nih, ada orang bambung di sebelah situ. Ada orang nggak kenal wis. Menurut kalian kita bakal doain mereka enggak? Enggak. Pun kenal. Misal Pak Asnawi misalnya begitu. Pak Asnawi ini security kita di bawah BTW. Sempat keinget enggak kalau kita mendoakan dia? Enggak. Enggak ingat. Padahal kenal. Tapi kalau Kristus. Ini kalau ini buat aku ya. Maksudnya kontekstualnya buat diriku supaya aman gitu. Buat Deka, buat Audrey, buat Kak Lulus,
buat Excel. Kira-kira mendoakan nggak? Please jawab iya. Pasti dong. Karena apa? Aku bukan cuman kenal sama mereka. Tapi aku peduli sama mereka. Sama. Yesus kalau dia nggak peduli sama kita, nggak akan didoain. Nggak akan didoain. Dan lebih, wah ini menurutku kayak romantis pacar, pasangan, istri kalian ini nggak ada apa-apanya sama ini. Bayangin, ini dia mau mati bos. Mau ditangkap. Masih doain kita. Kalau Kristus memang tidak peduli sama kita, ya dia nggak akan mendoakan. Dia akan lebih berfokus apa? Selamatkanlah aku, lalukanlah cawan ini daripada aku, selamatkan aku. Begitu. Tapi dia enggak, dia bilang apa? Wah ini thank you Doni sangat membantu sekali. Di ayat ke-15-nya begitu. Kristus doanya apa? Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dia enggak berdoa, selamatkanlah aku, lalukan cawan ini daripadaku. Fokus doanya itu enggak itu. Tapi fokusnya apa? Melindungi kita dari yang jahat. Nah maksudnya apa? Kenapa? Apa manfaat Yesus ini mendoakan kita? Secara tersirat, di setiap langkah kita, doa Yesus menyertai kita. Bayangin. Kalau kita sering diajar apa? Doa ibu menyertai kita kan? Ini enggak. Doa Yesus menyertai kita. Gila enggak? Di setiap langkah kita. You mau jatuh, you mau rusak, you mau gimana. Doa Yesus menyertai kita. Kalau Ko Antoni, ini anyway, ternyata Ko Antoni pernah khotbah ini, aku search juga. Di KJC Surabaya pas kita masih di atas, masih rame gitu ya. Habis ini rame, tenang aja. Ya. Ko Antoni bilang, Yesus ini mengadvokasi kita. Tahu advokasi enggak? Didampingi side by side. Bayangin. Bukan ibumu yang mendampingimu, bukan bapakmu, tapi Tuhanmu mendampingimu. Ini menurutku sangat apa ya, nggak pernah ada konsep ketuhanan manapun yang seperti ini. Kamu cek konsep ketuhanan agama lain. No. Nah, tapi nggak lebih dari situ, Tuhan itu bukan cuman mendoakan kita, tapi dia itu percaya sama kita. Kenapa kok bisa percaya? It is a simple thing. Kalau Tuhan datang menyelamatkan kita, walaupun mungkin Yesus tetap harus mati, tapi kita langsung diangkat, itu gampang. Bukan hal yang mudah. Tapi apa? Yesus tidak meminta Allah, Yesus tidak meminta Bapa mengangkat kita, tapi Yesus mintanya apa? Jauhkanlah mereka, lindungilah mereka daripada yang jahat. Berarti itu tandanya Yesus percaya sama kita. Dia percaya sama kita untuk membawa berita terbaiknya dengan kondisi terburuk kita. Gila gak? Yesus mempercayakan berita terbaiknya dalam kondisi kita yang lagi tidak baik-baiknya. Respon kita seperti apa? Mau nggak kita menjawab panggilan terbaik ini? Mau nggak kita mengambil amanat ini, walaupun kita sedang tidak baik-baik saja hari ini, kita menjalankannya. Selanjutnya, ayat 21 dan 22. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Sadar atau enggak, dunia ini menawarkan dua jenis kesatuan. Pertama, kesatuan sebagai keseragaman, ya, di mana segala sesuatu ini harus sama dan perbedaan dianggap sebagai penyimpangan. Kedua, kesatuan tanpa pijakan. Maksudnya apa? Di mana semua perbedaan ini diabaikan dan tidak ada pedoman atau kebenaran. Atau mungkin secara familiar, biasa ini kita sebut sebagai individualisme. Just mind your own business. Budaya ini sangat kental sekali di Amerika dan negara-negara maju yang cenderung kapitalis gitu ya. Akan tetapi kabar baiknya, kekristenan ini menyediakan a balance unity. Kesatuan yang seimbang. Kesatuan yang tidak harus identik dengan keseragaman, tapi memerlukan kebenaran sebagai dasar. Kasih dan kebenaran ini apa? Berjalannya itu beriringan. Konsep kesatuan kita dengan Tuhan ini is so powerful. Tapi sebelum membahas tentang kesatuan kita dengan Allah, kita harus tahu dulu seberapa sih kita ini awalnya terpisah sama Tuhan. Keterpisahan kita ini ibarat, siapa yang di sini pernah ke Juanda? Mau flight, ngantar orang flight, terserah, boleh angkat tangan. Yang pernah ke Juanda? Yang pernah ke Juanda? Oke. Yang tidak pernah ke Juanda, it's okay. Ke airport, tidak ada ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan nggak ada. Soalnya ini ada satu tendangan di sini yang takut membuat sakit hati, tapi puji Tuhan nggak ada ya. Kalau kamu pergi ke Juanda, ke airport, ke Terminal 2, tahu Terminal 2? Terminal 2 itu keberangkatan internasional. Itu paling kelihatan mana orang yang kaya sama orang yang miskin. Kenapa? Kalau di Terminal 2, kalau Terminal 1 semua lebih mixed up ya. Karena sifatnya lebih general. Tapi kalau ke Terminal 2 itu kelihatan. Orang yang miskin bawanya itu kantong kresek warna hitam, kardus kotak, sama tas ransel yang sudah mau sobek belakangnya. Tapi kalau orang kaya, pakai koper, hard case, warna silver, shining, shimmering, splendid, ya, pakai kacamata, bawa pots, jalan. Masya deh katok endek, tapi bawa koper silver yang bling, 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 dia kaya. Nah, kalau kamu mungkin bilang, kok sorry aku enggak pernah ke bandara. Itu loh, ibarat keterpisahan dengan Allah yang sebenarnya. Paham enggak? Kalian enggak tahu apa itu kemuliaan. Paham enggak? Kalian enggak tahu dandanan orang kaya itu seperti apa. Kenapa? Kalian enggak pernah ke bandara. Itu keterpisahan dengan Allah. Relate enggak? Paham nggak ya? Paham lah ya harusnya. Gambar yang paling nyata itu ya pas kita nggak pernah ke bandara. Kita nggak tahu. Orang kaya, orang miskin kalau ke bandara kayak apa model. Nah di sini yang menarik, di ayat 21 dan 22. Ini pembahasannya ini nggak bisa kita putus. Menurutmu kira-kira gimana cara dunia bisa percaya sama kasih Tuhan sama kita? Apakah dengan kita teriak, Yesus, pas kita marah-marah, dipotong orang, Yesus. Gitu? Atau mungkin dengan kita menutup pembangunan rumah-rumah ibadah di tempat lain, kita bisa menyebarkan Kristus? Enggak. Enggak bisa. Satu-satunya cara untuk membuat orang lain percaya sama Kristus adalah melalui kasih kita kepada sesama. Jujur, poin ini tuh aku struggle banget. Karena, guys please you know me lah. Ya. Dalam artian, aku ini orangnya cukup temperamen begitu. Dipotong sedikit. Akhir-akhir ini puji Tuhan keluarnya haleluya gitu. Enggak ya. Yesus! Gitu. Tapi satu-satunya cara kita memanifestasikan, kita mewujudkan, mengeluarkan kasih Tuhan, itu hanya dengan cara kita mencintai sesama. Dan di minggu lalu sudah disampaikan ke di Kohis, di mana apa? Hendaklah kita berbuat baik kepada rekan-rekan seiman.
Kenapa? Karena ketika dunia melihat kita mengasihi satu dengan yang lain, hal tersebut merefleksikan kasih Allah pada kita. Guys, kasih dunia itu penuh tuntutan. Seberapa sering ketika kamu gagal, kamu itu dibuang dari society-mu. Seberapa sering kalau hal terburuk terjadi di kehidupanmu, kamu dibuang dari komunitas. Betul ya? That's why ketika kita jatuh, kita down, kita ini berusaha menyembunyikan itu semua dari orang-orang supaya orang-orang nggak tahu. Dan ironisnya, gereja hari ini adalah tempat kita melihat banyak sekali ajaran dunia, benar nggak? Kalau lagi kaya, wah banyak orang mendekat, tunduk-tunduk, siap bos, siap bos. Anaknya dijadiin WL. Ya. Tapi kalau lagi kere, miskin, dikucilkan. Udah miskin, kere, jelek, pendosa lagi. Waduh, dapat tempat kursi aja enggak pasti. Guys, you know, satu-satunya hal yang aku syukuri, paling aku syukuri dari KGC adalah di tempat ini semua tragedi jadi komedi. Bener nggak? Nih, bayangin ya. Aku nih salah di depan. Ingat nggak? Hah? WL aku salah. Wow. Salah tembak nada. Wes ketok yes gitu. Loncat turun ke bawah, salah tembak nada bos. Kalau di gereja lain, waduh. Evaluasinya kayak mirip kayak kita habis ngambilin anak orang gitu kan. Bisa 1 jam sendiri gitu. Langsung gak dijadwal, langsung dikucilkan, gak dikasih part solo dan lain sebagainya. Apakah ini kira-kira bentuk komunitas yang diinginkan Tuhan? Enggak. Apakah ini bentuk persatuan yang Tuhan inginkan dalam komunitas Kristen? Tidak. Yang diinginkan Tuhan di gerejanya adalah gereja Tuhan harus satu dalam berbagi harta, satu dalam berbagi beban dan masalah, satu dalam berbagi kebenaran yang transformatif. Kois kan selalu bilang nih, rangkul, sampaikan, dan satu berbagi dalam mengatakan kegagalan. Tak ulangi, KGC Surabaya sebagai gereja Tuhan harus satu dalam berbagi beban dan masalah, satu dalam berbagi harta, satu dalam berbagi kebenaran transformatif, dan satu berbagi cara mengatakan kegagalan. Dan ini semua bisa dicapai dalam proses pemuritan. Tanpa kita memuridkan, jangan harap 4 elemen ini bisa diwujudkan. Gak bisa. Tanpa proses pemuritan kita gak bisa mencapai hal ini. Inilah aplikasi dan hakikat gereja yang kudus dan am. Tahu? Hakikat gereja yang kudus dan am? Aku gak akan panjang lebar di sini karena itu satu topik lagi, masuknya seminar bukan khotbah. Tapi intinya gereja Tuhan kudus dan am itu apa? Am, kalau kudus mungkin gak usah tak kasih tahu ya. Am itu artinya universal, tapi esa. You boleh datang dari ras manapun, bahkan agama apapun. Yang penting punya satu tujuan, satu mindset, bahwa Kristus adalah Raja kita. Itu hakikat gereja yang kudus dan am. Karena sejatinya apa? Momen Kristus mati di kayu salib, ini adalah momen di mana Kristus ini memberikan kemuliaannya kepada kita. Unity in Christ ini berbicara bagaimana kemuliaan Kristus ini melingkupi kebusukan kita. Ibarat kata gini, siapa di sini, ya semoga enggak ada ya, cewek-cewek sih biasanya, tapi enggak nutup kemungkinan cowok. Pengen dapat pasangan pacar yang tajir melintir, ada? Ada?
Yang pengen dapat pasangan yang tajir melintir boleh angkat tangan. Enggak apa-apa, enggak usah angkat tangan ya. Soalnya begitu angkat tangan langsung jadi bulian buat Dante ini. Hati-hati ya, di KGC ini hati-hati. Banyak jebakan Batman di sini. Hilang dikit langsung dibully. Enggak, bercanda. Bukankah sebenarnya salah satu desire kita ini punya pasangan yang kaya raya. Supaya hidup kita ini enggak susah. Ya. Kalau bisa, kalau yang single-single, cari pasangan gimana? Satu, kaya. Gitu. Jadi aku itu punya teman guys, one of my closest friend gitu. Semakin tua, sahabatmu kan semakin berkurang BTW. Jadi please antisipasi hal itu. Aku punya teman baik, deket banget sama aku, cowok. Ya gak mungkin cewek dong. Kok cie? Homo lah anakku. Nah, dia itu baru putus dari pacarnya. Dia putus dari pacarnya dan langsung ditinggal nikah sama pacarnya. Tahu alasan putusnya apa? Temanku ini kiri. It's real. Sampai dia bilang begini pas putus. Aku pas denger ini jujur aku ketawa tapi gak enak ketawa aku, ngerti? Dia bilang begini, sorry, aku memang sayang sama kamu. Tapi aku udah terbiasa jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Dia bilang begitu. Aku ini memang sayang sama kamu. Tapi aku ini udah terbiasa jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Wih, itu deep bos. Itu deep. Itu deep. Tapi ini adalah, ya aku gak ngomong terbaik ya, tapi terrelevan dengan kita. Ini adalah bentuk ilustrasi bagaimana kemuliaan Tuhan yang kita dapat ketika kita mengaku dengan pikiran, hati, dan roh kita bahwa Kristus adalah Raja dan Juru Selamat. Itu seperti, maaf ya, orang miskin menikah dengan konglomerat tanpa perjanjian pisah harta. Dan seketika mereka nikah, harta konglomerat itu juga jadi milik harta orang miskin itu. Itu kita sama Tuhan. Kita orang miskinnya teman-teman. Kita ini yang dikawini oleh konglomerat itu. Dan seketika juga apapun yang konglomerat itu punya, itu jadi punyanya kita. Ini ketika aku merenungkan ini, iya juga ya. Kemuliaan Tuhan, begitu kita mengaku dengan iman kita, kebersatuan kita itu seperti orang miskin kaya sama orang kaya. Nikah sama orang kaya. Tanpa prenup, tanpa perjanjian pranikah bisa harta. Kekayaan konglomerat ini langsung jadi punya kita juga. Jadi makanya kalau nikah sama yang kaya gitu ya, jangan ya dek ya. Gak cocok kelihatannya tadi barisan, maaf ya. Oke, tapi kita next lihat Paulus dan Petrus. Kita lihat Paulus dan Petrus. Nih buat ya aku ngomongnya gampang kayak gitu. Tapi ya apa aku ini mungkin uang aku punya, tapi aku ini merasa aku ini orang yang gagal. Aku rasa orang yang hancur. Kita lihat Paulus dan Petrus. Paulus dan Petrus, mereka berdua adalah orang yang paling gagal di dunia kekristenan. Kenapa? Paulus membunuh orang Kristen, dia menganiaya. Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Sorry, mencekal salah ya, menyangkal. Menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat, karena Injil, baik Paulus maupun Petrus, yang identitasnya rusak, dia gagal. Tapi mereka dipulihkan. Tuhan pakai Paulus dan Petrus jadi apa? Pemimpin yang paling rendah hati. Pemimpin yang paling bijaksana.
Injil sebenarnya dapat membuat kegagalan menjadi sebuah kebijaksanaan. Karena apa? Kegagalan kita sebagai manusia itu dipulihkan dengan kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi pada intinya di ayat 21 dan 22 ini mengajarkan sama kita. Mau seberapa sukses kamu, seberapa gagal kamu, mau jadi orang yang kaya, miskin, Injil adalah hal yang mempersatukan kita dan hanya Injil yang dapat menyamakan kedudukan kita di mata Tuhan. Dengan kata lain, harga diri kita hanya dapat ditentukan oleh pengorbanan Kristus. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Sadar gak sih, dari awal, dari ayat 20 sampai ayat 23 ini kita membaca bagaimana hubungan kasih Allah Tritunggal ini begitu kuat dan abadi. Pemain musik boleh naik. Dan worshiper. Kita juga melihat bagaimana melalui doanya Yesus ini terus-menerus menyerukan agar kita dilindungi, diterima sama Bapa. Terus digaungkan itu. Kita diterima sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Dan ketika aku merefleksikan hal ini dan kembali melihat kehidupanku pribadi hari ini. Satu kata yang langsung terbesit adalah I'm not worthy. I'm not worthy. Aku enggak layak. Karena sejatinya apa? Untuk mencapai sebuah kesempurnaan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Yesus harus melepaskan dirinya dari persekutuan yang manis itu. Yesus harus ditinggalkan Bapaknya ketika dia meregang nyawa di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Adalah bukti sebegitu besar kasih Yesus. Agar kita yang aku gak downgrade bahasaku. Agar kita yang bangsat ini dapat dipersatukan kembali. Dengan persekutuan Allah Tritunggal. Pertanyaan reflektifnya adalah, sudahkah kita menikmati kasih karunia ini? Keindahan. Sudahkah kita menikmati persekutuan kita sama Tuhan? Hari ini kita bisa berdoa, kita bisa berseru sama Bapa, merasakan lawatannya, beribadah. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tanpa itu, kita gak bisa menjadi benar-benar satu komunitas yang disebut sebagai gereja Allah. Gak bisa. Jadi sebenarnya tantangan persatuan, tantangan terbesar persatuan kita sebagai gereja ini bukan perbedaan pengajaran, perbedaan kepentingan. Tapi apakah betul Kristus yang terus digaungkan di gereja ini? The most failure church is a Christless church. Gak ada yang lain. Kalau kita di gereja tidak membicarakan Kristus, bagaimana kita bisa memperkenalkan kasih Allah ini kepada dunia? Kalau gereja isinya hanya khotbah motivasional, khotbah jual harapan supaya gerejanya rame, bagaimana kita bisa mengabarkan Kristus? Padahal diulang terus di ayat ini. Kalian kalau perhatikan diulang terus di ayat ini. Di mana tujuan kita adalah apa? Menjadikan dunia tahu. Sebagaimana Bapa mengasihi Kristus dan Kristus mengasihi Bapa. Tujuannya ke sini. Sego. Sebarkan gospel. Start dari apa? Obrolanmu gospel bukan? Tak ralat. Obrolanmu Kristus bukan? Setiap obrolanmu Kristus bukan? Tema roh kan how to be an influencer in church. Bagaimana cara menjadi sebuah influencer di gereja. Kalau mau jadi influencer di gereja, tak kasih tahu caranya. Satu-satunya cara adalah menyebarkan Injil Kristus.
Kalian gak harus punya achievement. It's okay jadi mediocre. Gak apa-apa. Dunia selalu ngajarin kita apa? Be the best, be number one. Kristus ngajarin apa? It's okay jadi mediocre. Gak apa-apa. Yang penting apa? Sebarkanlah aku. Supaya dunia tahu betapa aku, Allah, mencintai mereka sama seperti Kristus. Bapa mencintai Kristus. Ini desire-nya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita hari ini renungkan. Betapa berharganya persatuan kita dengan Allah Tritunggal melalui Yesus Kristus. Kita yang hina, yang hancur, yang bejat ini dapat bersanding dengan kasih Allah yang begitu kudus. Masihkah kita menganggap remeh Injil Allah di dalam kehidupan kita? Masihkah kita ragu bagaimana kekuatan Allah begitu besar menopang kehidupan kita? Dan ini please take your moment, buka hatimu. Hari ini aku gak akan doakan kalian secara spesifik. Tapi aku pengen kalian belajar start berdoa sendiri. Entah kalian mau minta ampun karena mungkin kalian telah menyanyiakan Injil Tuhan. Atau mungkin kalian mau minta ampun karena kalian tidak menganggap Injil ini berharga. Atau kalian ingin mensyukuri Injil yang sudah ada. It's all yours. Atau mungkin kamu mau sampaikan keraguanmu, it's okay. Kalian punya mulut, kalian punya hati, berdoa sendiri. Sampaikan apa yang mau kamu sampaikan, just do it. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Cuma Tuhan, mari sama-sama nyanyikan.